Siapkan chopper, masukkan 3 siung bawang putih. Lalu ini kita haluskan. Hasilnya jadinya seperti ini. Masukkan 50 gram kulit ayam. Supaya lebih mudah untuk menghaluskannya, di sini kita rebus dulu air. Nanti kalau sudah mendidih, matikan airnya, baru masukkan kulitnya. Sampai kulitnya itu berubah warna, jangan terlalu matang ya teman-teman. Nah nanti kalau sudah berubah warna dan agak sedikit matang, angkat baru kita masukkan ke chopper. Lanjut, tambahkan 500 gram daging ayam bagian paha. Ini aku pakai filet paha. Lalu ini kita haluskan, tapi jangan terlalu sampai halus ya teman-teman, jadi masih agak kasar teksturnya. Hasilnya seperti ini, dia masih agak kasar. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Sudah dipindahkan ke wadah, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap ikan, setengah sendok makan minyak wijen, dan juga 2 butir putih telur ayam. Ini aku kocok dulu, baru aku tuangin ke adonan. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 7 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula atau centong sampai adonannya itu benar-benar rata. Adonannya sudah tercampur rata semuanya seperti ini, tinggal nanti kita bentuk. Siapkan kulit pangsit. Untuk kulit pangsitnya di sini aku pakai yang bulat, jadi khusus dimsum seperti ini. Setelah itu kita ambil garpu, ambil adonan, lalu kita ratakan ke pangsit seperti ini. Jadi dijabarin semuanya supaya nanti pas setiap gigitan itu rata ya. Nah kalau udah seperti ini tinggal kita rapikan, kita bentuk bunga, sisi kiri, kanan, atas, dan bawahnya kita bentuk. Setelah itu kita ratakan seperti ini, jangan terlalu tekan banget, jadi secukupnya aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Untuk toppingnya sebenarnya bisa juga kalian tambahkan topping, bisa irisan wortel, keju, jamur, dan lain-lain. Cuma di sini aku tidak menggunakan topping. Kalau semuanya sudah dibentuk, hasilnya itu jadinya kayak begini. Tinggal kita kukus. Panaskan kukusan. Setelah itu jangan lupa kukusannya itu kita semprot atau kita oleskan menggunakan minyak. Lanjut, setelah itu kita masukkan dimsumnya satu persatu seperti ini, jangan nempel atau berdempetan supaya nanti pas mateng tidak nempel atau tidak lengket satu sama lain. Ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit kita angkat, hasilnya dia seperti ini, wangi, harum ya. Kemudian bisa kita pindahkan ke wadah karena kita mau membuat saus bolognese-nya. Panaskan minyak sekitar 7 sendok makan, masukkan setengah siung bawang bombay. Kita tumis sampai harum dan kita masukkan 1 sosis ukuran besar, kita tumis. Untuk sosisnya ini aku pakai yang sosis untuk sosis bakar. Tambahkan 100 ml air, tujuannya itu airnya itu biar tidak lengket ya sosis ke wajannya. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, tinggal kita tambahkan saus bolognese sebanyak 300 gram. Kemudian kita aduk rata. Masukkan 50 gram saus tomat. Aduk rata. Sudah tercampur rata, supaya lebih creamy lagi, ini aku tambahkan 250 ml susu cair. Jadi di sini tuh tidak ditambahkan garam, kaldu bubuk atau perasa lain, cukup persausan ini aja udah enak banget. Nah, setelah udah mendidih, kita matikan dan sajikan.
Ini dimsumnya dan juga ini sausnya. Sausnya ini kalau ada lebihannya bisa kita untuk campuran spaghetti atau makaroni. Kalau kalian mau jual, di sini kita siapkan mika yang ukurannya itu untuk bihun ya, teman-teman, atau mie goreng. Satu mika ini bisa kita isi 5 atau 4, disesuaikan aja dengan harga jual. Dan untuk sausnya seperti ini. Untuk rasanya ini tuh enak banget. Dan apalagi sebentar lagi mau bulan puasa, bisa dijadikan menu jualan di bulan puasa. Ini aku mau coba satu, terus aku mau kasih sausnya secukupnya aja. Dan ini aku belah, ini full daging semua ya, seperti ini teman-teman. Nah, begini aja tuh udah harum banget, udah kecium. Untuk rasanya ini enak banget. Kalau mau dijual, hitung dulu modalnya berapa, disesuaikan aja dengan harga modalnya. Alhamdulillah selesai juga resep dari dapur Ibu Acep. Sampai di sini ide jualan dari dapur Ibu Acep. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih, sukses selalu dan selamat mencoba.